Aku ingat lagi soal tentang ada penyuluhan di daerah terpencil, kemudian tiap anggota merasa ogah-ogahan. Di sini Anda adalah pimpinan perusahaan ya. Saat ada acara family gathering, bagaimana sikap seorang pemimpin untuk menentukan lokasi gathering? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2023. Dan untuk video kali ini khusus kita akan membahas FR dari teman-teman kita yang sudah tes pada tanggal 18 dan tanggal 19 Januari tahun 2023. Jadi buat kalian yang mau tes, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ini Mimin mau lihatkan dulu tentang field report yang Mimin terima pada tanggal 18 dan 19 Januari tahun 2023 teman-teman ya. Yang pertama, ini dia teman-teman. Soal Mansos wawancara rada-rada mirip soal yang Mbak Lili kasih, tapi pilihan jawabannya itu bikin galau teman-teman. Perasaan tadi aku udah berusaha sebijak mungkin tapi nggak bisa dapat nilai sempurna. Ini share-nya yang di grup teman-teman ya. Kemudian tadi itu Mansos itu kebanyakan pertanyaan yang bagaimana sikap Anda dan seterusnya teman-teman. Silakan nanti teman-teman baca sendiri. Kemudian butir Pancasila masuk nggak? Kalau di saya ada banyak sekitar 6 soal katanya. Nah, kemudian di sini semangat teman-teman harus fokus ya, karena suasana kelas gaduh akibat komputer yang error. Kemudian selamat siang, ini teruntuk Kak Lili. Hari ini saya lulus passing grade kata teman kita ya, karena dia dapat kompetensi teknis itu 355, kemudian sosmed, sosial kultural dan manajerial itu dapat 179, wawancaranya dapat 36. Ini lulus passing grade teman-teman ya. Kemudian ini FR kita ya, Kak, aku ingat lagi soal tentang ada penyuluhan di daerah terpencil, kemudian tiap anggota merasa ogah-ogahan, kemudian ada komunitas pencinta hewan, dan tidak sengaja melukai kaki hewan, dan seterusnya ya. Anda pernah berselisih dengan konsumen perusahaan X, tapi bos Anda menyuruh Anda menemui orang itu. Pokoknya kalau aku pas ingat, aku langsung tulis di sini ya, jadi nanti kalau ingat lagi dia akan kabarin lagi teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang ini dari Mbak Hanum tadi ya. Ini ada lagi, ini dikasih banyak FR dari Mbak Hanum. Terima kasih Mbak Hanum ya. Yang pertama, saya marah ketika ada anggota kelompok yang mementingkan daerah dan suku sendiri. Kemudian kasus ada family gathering, teman marah kepada Anda ketika parpolnya kalah, kemudian perusahaan menggabungkan 2 divisi dan seterusnya teman-teman bisa baca lagi sendiri nanti ya. Kemudian di sini pilihan itu seperti yang pernah kakak buat. Nah, ini aku tanya, yang nomor 2, yang kakak ingat pilihannya seperti apa, choice-nya gitu ya. Pilihannya itu seperti yang pernah kakak buat, menyerahkan pilihan ke bla 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 dan seterusnya. Kemudian setahu saya kalau soal wawancara semua mengarah ke jawaban yang benar, semua dari A sampai dengan D. Cuma nilai poin tertinggi dan terendah dari 4, 3, 2, 1. Ini menurut dia teman-teman ya. Kemudian ada lagi ini, sudah selesai tes Mbak. Jadi ini manajeran sosial kultural dapat 181, wawancaranya dapat 39. Ini kurang 1 poin teman-teman ya untuk dapat nilai maksimal 100 ya di wawancara. 40 nilai paling tinggi di wawancara ya, ini kurang 1 poin. Kemudian alhamdulillah ilmu dari Mbak Lili sangat bermanfaat. Wawancara saya dapat nilai 39, padahal saya jawab sangat-sangat terus, tergantung membuat soal pokoknya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita lihat Anda sebagai ketua RT, Anda sudah tidak mampu dan kerepotan untuk menjalankan tugas sebagai ketua RT, tinggal 1 tahun lagi periodenya, sikapnya bagaimana? Kemudian yang ini ada teks percakapan dari telepon ya. Orang A mengabarkan ke Ibu X bahwa anaknya si ibu kecelakaan di jalan dan dirawat sama dokter, kemudian dimintain sejumlah uang teman-teman ya. Itu FR-nya. Kemudian ada lagi nih, ini untuk yang kompetensi teknis guru ya.
elemen P5, KI, KD, SKL, dan seterusnya teman-teman. Yang PPPK guru boleh baca yang ini teman-teman. Tapi kalau untuk manajerial dan sosial kultural serta wawancara itu sifatnya umum teman-teman ya, bisa berlaku untuk PPPK guru, PPPK nakes maupun PPPK teknis. Jadi silahkan buat teman-teman semua tonton dulu video ini sampai akhir. Nah ini teman-teman masih ada lagi, kakak tinggal buat pilihan jawabannya. Jujur soalnya itu panjang-panjang, jawabannya pun gitu, jadi kalau nggak fokus bisa salah paham. Jadi katanya panjang-panjang ya, sampai mata perih mbak buat lihat di layar komputer. Masih ada lagi, nggak ada di Mansos untuk Butir Pancasila, adanya di teknis guru kelas tuh, adanya katanya di teknis guru kelas yang Butir Pancasila ya, tapi di manajerial sosial kulturalnya nggak ada. Oke, nah itu saja teman-teman untuk yang FR kita bahas dulu tentang materi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Seperti biasa teman-teman ya, yang pertama itu integritas, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh mulai perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kemudian untuk pengertiannya silahkan teman-teman baca lagi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian selanjutnya untuk materi sosial kultural ini ada 4 berdasarkan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Untuk pengertiannya ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk teman-teman ya, untuk kompetensi sosial kultural. Oke teman-teman, Mimin mau ingatkan dulu tentang nilai ambang batas dan bobot. Ini untuk yang PPPK guru ada 100 soal kompetensi teknis dengan waktunya 120 menit teman-teman ya. Berarti teman-teman punya waktu itu sedikit ya. Di sini ada pedagogik dan juga terkait formasi yang teman-teman ambil. Di sini waktunya berarti 1 menit itu lebih dari satu soal itu lebih dari 1 menit teman-teman ya, sekitar 70-an detik. Kemudian untuk manajerial dan sosial kultural ini ada 45 soal kalau di total. Waktunya hanya 40 menit, berarti kurang dari 1 menit untuk 1 soal. Kemudian wawancara ini ada 10 soal, waktunya 10 menit ya, 1 menit untuk 1 soal. Maksimal teman-teman ya, oke. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Anda adalah ketua komunitas pecinta hewan. Anda dan tim sedang melakukan kunjungan ke sebuah desa dan ikut merawat hewan di sana. Suatu hari, salah satu anggota komunitas tidak sengaja melukai kaki salah satu hewan saat mengeluarkannya dari kandang. Hal tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar. Mereka menyalahkan Anda sebagai ketua komunitas karena telah melukai hewan tersebut. Tindakan Anda adalah A. Menyalahkan kelalaian anggota komunitas, B. Meminta maaf atas kesalahan tersebut, C. Meminta maaf dan memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak disengaja, atau yang D. Memberikan pemahaman ketidaksengajaan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda adalah komunitas pecinta hewan ya sebagai ketua. Kemudian di saat kunjungan dengan tidak sengaja nih salah satu anggota Anda melukai kaki salah satu hewan, padahal Anda adalah komunitas pencinta hewan. Nah, oleh masyarakat sekitar diketahui hal tersebut dan menyalahkan Anda sebagai ketua komunitas ya. Nah, di sini tindakan kalian sebagai ketua apa? Yang A, menyalahkan kelalaian anggota komunitas. Ini bukan solusi yang diinginkan ya. Di sini masalahnya adalah tanggapan masyarakat ya, tanggapan masyarakat. Kenapa kok pecinta hewan itu bisa melukai hewan itu? Itu masalahnya di sini ya, tanggapan masyarakat ini bagaimana cara kita untuk memperbaikinya gitu teman-teman ya. Yang A, menyalahkan kelalaian anggota komunitas itu bukan solusi teman-teman ya. Kemudian yang B, meminta maaf atas kesalahan tersebut. Ini hanya meminta maaf tapi tidak memberikan pencerahan teman-teman kepada masyarakat sekitar bahwa hal tersebut mungkin tidak disengaja. Kemudian yang C, meminta maaf dan memberikan pemahaman. Nah yang ini ada memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Kemudian yang D, memberikan pemahaman dan berjanji akan lebih hati-hati. Mana yang lebih unggul antara C atau D? Tentu yang D teman-teman ya, karena kesalahan ini sudah terjadi teman-teman, yaitu kaki dari hewan tersebut sudah terluka teman-teman ya. Jadi poinnya lebih tinggi yang D. Kita harus berjanji akan lebih berhati-hati. Dan untuk masyarakat ini ada juga solusinya, yaitu memberikan pemahaman terhadap ketidaksengajaan tersebut gitu. Kalau yang C kan hanya minta maaf dan memberi pemahaman, tapi tidak
lebih berhati-hati ya, tidak memberikan solusi untuk si hewan yang sudah terkena luka gitu. Apa sih tanggapan kita atau tindakan kita berikutnya setelah terjadi kecelakaan tersebut gitu teman-teman ya. Oke, jadi nomor 1 ini menurut saya jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang D ya. Ini poinnya 4, kemudian yang C ini poinnya 3 teman-teman ya. Kemudian yang B 2 dan yang A ini poinnya 1. Oke, kita boleh beda pendapat, silakan teman-teman komen saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Saya marah ketika ada anggota kelompok yang mementingkan daerah atau sukunya sendiri. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini saya marah ketika marah ini memang sesuatu yang negatif, tapi kita lihat alasan dia marah apa. Ketika ada anggota kelompok yang mementingkan daerah dan sukunya sendiri. Kita tidak boleh ikut senang kalau dia mementingkan daerah dan sukunya. Nah, karena alasan dia marah ini baik teman-teman ya. Jadi pernyataan nomor 2 ini adalah positif teman-teman ya, marah karena ada orang yang mementingkan daerah atau sukunya sendiri. Karena itu tidak boleh dilakukan teman-teman. Jadi yang nomor 2 ini positif. Jadi jawabannya yang paling benar, yang memiliki poin paling tinggi yaitu sangat setuju teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Anda adalah seorang pimpinan sebuah perusahaan. Suatu hari pimpinan mengadakan, maksudnya perusahaan mengadakan acara family gathering. Anda mengundang seluruh karyawan untuk hadir di acara tersebut. Bagaimana sikap Anda sebagai pemimpin untuk menentukan lokasi gathering? A. Menyerahkan pilihan tempat kepada tim sebab takut disalahkan. B. Membuat voting pemilihan tempat agar setiap karyawan memilih sesuai kebutuhannya. C. Menggunakan tempat yang sudah biasa digunakan bertahun-tahun. Atau yang D. Menentukan sendiri tempat gathering setelah mempertimbangkan saran karyawan. Oke teman-teman, silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda adalah pimpinan perusahaan ya. Saat ada acara family gathering, bagaimana sikap seorang pemimpin untuk menentukan lokasi gathering? Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Ya, yang A menyerahkan pilihan tempat kepada tim. Kalau kepada tim family gathering maksudnya ini ya. Tim family gathering sebab takut disalahkan, apalagi di sini alasannya takut disalahkan. Seorang pemimpin tidak boleh menonjolkan sikap seperti ini ya, seperti jawaban nomor A ini, takut disalahkan. Seolah-olah di sini kita menunjukkan salah satu kelemahan kita di jawaban yang A ini ya, sebab takut disalahkan. Kemudian yang B membuat voting pemilihan tempat agar setiap orang memilih sesuai kebutuhannya. Ini akan terjadi banyak sekali pendapat teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, baik, voting itu sangat baik. Tapi di sini kalau kita melihat sesuai kebutuhan, berarti banyak sekali perbedaan pendapat di sana teman-teman kemungkinannya ya. Kemudian yang C menggunakan tempat yang sudah biasa. Kalau yang sudah biasa tentu tidak ada sesuatu yang baru. Kemudian yang D menentukan sendiri tempat gathering setelah mempertimbangkan saran karyawan. Berarti di sini di D ini Anda sudah pernah menanyakan saran karyawan ya. Anda sudah menanyakan ya, karena di sini ada mempertimbangkan saran karyawan. Kemudian untuk menentukan akhir lokasi di mana Anda menentukan sendiri, tapi Anda terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada karyawan. Ini yang D maksudnya teman-teman ya, kalau menurut pemahaman saya. Jadi antara yang A, B, C, D ini yang paling banyak poinnya menurut saya pribadi adalah yang D teman-teman ya. Yang D itu poinnya 4. Jadi nomor 3 ini melihat bagaimana sih seorang pemimpin dalam hal pengambilan keputusan teman-teman. Jadi kalau hal seperti ini, pemimpin untuk menentukan lokasi gathering ini harusnya
akhir keputusan itu Anda yang menentukan sebagai seorang pemimpin ya, bukan para karyawan ataupun tim yang lainnya gitu teman-teman ya. Meskipun Anda akan mempertimbangkan saran dari mereka. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Suatu hari seseorang yang mengaku bernama Budi menelpon Anda. Ia mengabarkan bahwa anak Anda baru saja mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Ia mengatakan bahwa anak Anda ditangani oleh dokter Vivi dan menyuruh Anda menghubunginya. Saat Anda menghubunginya, ia meminta Anda untuk melakukan transfer biaya operasi anak Anda. Tindakan Anda adalah A. Segera melakukan transfer sesuai instruksi agar anak saya selamat. Kemudian yang B. Menolak melakukan transfer sebab takut kena tipu. C. Meminta bukti anak saya yang sedang kecelakaan sebelum mengambil tindakan. Atau yang D. Meminta alamat rumah sakit tempat anak saya dirawat dan bergegas ke sana. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Nah, di sini seseorang nelpon Anda yang mengabarkan anak Anda baru saja mengalami kecelakaan. Di sini kita garis bawahi ya, anak Anda mengalami kecelakaan. Nanti kita akan mencari solusi untuk ini. Kemudian dia dirawat di rumah sakit oleh dokter Vivi ya, tapi dokter tersebut meminta Anda untuk melakukan transfer biaya operasi. Bagaimana tindakan teman-teman ya? A. Segera melakukan transfer. Kalau teman-teman langsung melakukan transfer, padahal teman-teman belum memastikan apakah anak Anda ini benar-benar kecelakaan, karena belum dipastikan teman-teman ya, hanya kabar dari si Budi saja. So yang A ini bukan jawaban yang tepat menurut saya. Kemudian yang B, menolak melakukan transfer sebab takut kena tipu. Oke, langsung menolak melakukan transfer, tapi di jawaban yang B ini tidak ada solusi terhadap bagaimana tindakan Anda terhadap anak Anda yang dikabarkan kecelakaan. Di sini Anda hanya menolak melakukan transfer, berarti takut kena tipu karena minta transfer uang tadi ya. Tapi di sini solusi untuk anak Anda yang kecelakaan juga tidak ada. So yang ini hanya satu solusi, kita eliminasi. Kemudian yang C, meminta bukti anak saya sedang kecelakaan sebelum mengambil tindakan. Nah ini sebelum dia melakukan transfer uang, dia memastikan dulu apakah anaknya benar-benar kecelakaan atau tidak. Jadi yang C ini menurut saya lebih tinggi poinnya dibandingkan yang A dan yang B. Jadi yang C ini kita keep dulu. Kita lihat yang D, meminta alamat rumah sakit tempat anak saya dirawat dan bergegas ke sana. Di sini dia langsung meminta alamat rumah sakit. Bagaimana kalau ternyata anaknya tidak ada di sana atau memang dia ditipu teman-teman ya, dia belum ada bukti apakah anaknya ini sakit atau kecelakaan ya, belum ada buktinya. Jadi dia langsung minta alamat rumah sakit dan bergegas ke sana ya. Langsung dipastikan secara langsung. Dan tindakan untuk transfer biaya ini juga tidak disebutkan solusinya apa teman-teman di yang D ini ya. Oke, jadi antara C dan yang D ini menurut saya yang lebih banyak poinnya itu yang C teman-teman. Poinnya 4 gitu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, silahkan komen saja di kolom komentar. Kita langsung ke soal yang nomor 5. Anda merupakan salah satu anggota divisi X. Anda memiliki tugas yang cukup banyak. Pimpinan mengambil keputusan untuk menggabungkan dua divisi yaitu X dan Y, yang berakibat tugas Anda akan bertambah. Tindakan Anda A. Menolak keputusan atasan. B. Menasihati atasan agar mengurungkan niatnya. C. Mengusulkan pendapat agar keputusan pimpinan dibatalkan. Atau yang D. Meminta pindah divisi yang lebih ringan. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda anggota divisi X, kemudian Anda di sini menurut Anda ya tugas Anda itu cukup banyak di sini ya, cukup banyak. Tapi masalahnya bertambah lagi. Kenapa? Karena pimpinan mau menggabungkan divisi X dan Y yang akibatnya itu tugasnya akan bertambah juga. Nah, tindakan Anda apa? Menolak keputusan atasan. Ini kalau hanya menolak apa sopan gitu, langsung ditolak saja, tidak ada saran dan lain sebagainya. Kemudian yang B, menasihati atasan. Ini kata menasihati atasan ini agar mengurungkan niatnya ya, lebih tinggi poin yang B dibanding yang A. A dulu kita eliminasi. Kemudian yang C, mengusulkan pendapat agar keputusan pimpinan dibatalkan. Mana yang lebih unggul teman-teman? Menasihati atasan atau mengusulkan? Sebagai karyawan biasa, tentu kalau menurut saya itu yang lebih tepat kalimatnya adalah mengusulkan pendapat teman-teman ya, bukan menasihati atasan. Jadi yang B ini bisa kita eliminasi ya. Meskipun intinya sama-sama ingin menolak keputusan atasan ya, tapi di sini kita akan mengambil kalimat yang memiliki tingkat kesopanan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya teman-teman gitu. Kemudian yang D, meminta pindah divisi. Kalau meminta pindah divisi yang lebih ringan, berarti secara tidak langsung di poin yang D ini Anda mengatakan bahwa Anda tidak sanggup dibebankan tugas yang lebih berat ya.
Jadi Anda maunya yang ringan-ringan saja. So yang jawaban nomor 5 ini yang lebih tepat itu yang C teman-teman ya, poinnya 4 gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Andi dan Anda adalah sahabat dekat. Akan tetapi saat pemilu tahun ini kalian mendukung parpol yang berbeda. Andi marah sebab partai politiknya kalah pada saat pemilu. Anda mampu menahan emosi atas amarahnya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda dan Andi. Anda dan Andi, nama teman Anda berarti Andi ya. Nah, seorang teman dekat, tapi di sini dia marah sebab parpol yang didukungnya ini kalah teman-teman ya. Dia marah. Intinya adalah dia marah. Dan tindakan Anda mampu menahan emosi atas amarahnya. Positif nggak? Positif teman-teman ya, Anda tidak terpancing emosi, maksudnya ini tidak terpancing ikut marah. Anda mampu menahan emosi Anda atas kemarahan teman Anda gitu. Jadi ini nomor 6 ini positif, so jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang A, sangat setuju teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Anda mendapatkan tawaran sebagai seorang pembicara pada sebuah acara. Anda sudah menyetujui kontrak kerja tersebut sampai 1 bulan ke depan. Tiba-tiba orang tua Anda mengabarkan akan ada acara keluarga yang akan dilaksanakan saat Anda sedang bertugas. Tindakan Anda A. Membatalkan kontrak. B. Mengikuti acara keluarga sebentar saja. C. Menjadi pembicara sebentar dan izin ke tempat keluarga. Atau yang D. Izin tidak ikut acara keluarga. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda mendapatkan tawaran, kemudian kontraknya sudah disepakati ya, sudah disetujui selama 1 bulan, tapi tiba-tiba ada acara keluarga ya, ada acara keluarga yang bentrok dengan jadwal teman-teman. Nah, teman-teman pilih yang mana? Ingat teman-teman ya, ini termasuk salah satu contoh soal manajerial, dan manajerial itu harus fokus di pekerjaan teman-teman ya. Ingat, pekerjaan itu harus dipentingkan terlebih dahulu dibandingkan keluarga. Itu secara teorinya ya, meskipun kenyataannya mungkin teman-teman mau mendahulukan keluarga, tidak apa-apa teman-teman ya. Di ujian ini teman-teman bukan tes kejujuran, tapi usahakan jadi perfeksionis lah teman-teman, oke? Jadi yang A, membatalkan kontrak, ini bukan mendahulukan pekerjaan, kita eliminasi. Mengikuti acara keluarga sebentar saja, ini berarti dia akan meninggalkan tugasnya teman-teman ya, karena di soal sudah dikatakan acara tersebut bentrok dengan kerjaan dia. Jadi yang ini juga tidak memiliki poin yang tinggi teman-teman ya, karena mengikuti acara keluarga berarti meninggalkan pekerjaan. Oke, kemudian yang C, menjadi pembicara sebentar dan izin ke tempat keluarga, berarti dia akan meninggalkan pekerjaan juga. Jadi yang C juga eliminasi. Kemudian yang D, izin tidak ikut acara keluarga. Jadi jawabannya benar banget yang D teman-teman, yang memiliki poin 4 ya. Nomor 7 ini poinnya, poin 4-nya ada di D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Suatu hari saat asik bekerja, Anda dengan tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai laptop kantor yang sedang Anda gunakan. Tindakan Anda A, membersihkan laptop tersebut. B, memastikan semuanya baik-baik saja. C, mengganti laptop yang rusak. Atau yang D, bersedia bertanggung jawab. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Jadi di sini inti masalahnya adalah Anda tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai laptop. Tindakan Anda apa? Membersihkan laptop. Ini simple banget ya, membersihkan laptop. Oke, kita keep dulu karena di soal tidak disebutkan apakah laptopnya rusak atau lain sebagainya ya. Jadi yang ini membersihkan laptop ini adalah sederhana tapi benar tindakannya. Kemudian yang B, memastikan semuanya baik-baik saja. Memastikan semuanya baik-baik saja berarti dia akan memastikan bahwa laptop itu tidak mengalami kerusakan gitu ya. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, mengganti laptop yang rusak. Mengganti laptop yang rusak padahal di soal tidak disebutkan rusak. Jadi yang C ini bukan jawabannya. Kemudian yang D, bersedia bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini seolah-olah laptop itu rusak dan lain sebagainya ya. Seolah-olah seperti itu di D ini menurut saya. Jadi yang D juga bukan jawaban yang diinginkan ya. Nah, antara A dan B mana yang lebih tepat teman-teman? Apakah langsung membersihkan laptop yang terkena kopi atau memastikan semuanya baik-baik saja? Nah, kalau saya pribadi untuk melihat soal sederhana ini kan karena sederhana, jadi langsung saja dibersihkan laptop tersebut ya. Laptopnya terkena kopi, maka solusinya kita membersihkan laptop. Kecuali kalau soalnya panjang dan terjadi banyak masalah misalkan teman-teman, oke? Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah A teman-teman ya. Itu menurut saya. Kita lanjut ke soal nomor 9, kita lihat perbandingannya teman-teman.
Suatu hari saat asik bekerja, Anda dengan tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai laptop kantor yang sedang Anda gunakan. Hal tersebut mengakibatkan laptop tersebut tiba-tiba mati. Nah, di sini teman-teman ya, mengakibatkan, kita langsung bahas ya, mengakibatkan laptop tersebut tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati teman-teman ya, berarti ada sesuatu yang terjadi. Yang A, membersihkan laptop tersebut, B, menghubungi pihak IT, C, mengganti laptop yang rusak, atau yang D, bersedia bertanggung jawab. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Yang A ini bukan solusinya, karena membersihkan laptop saja tidak cukup. Karena di sini kita lihat di soal laptopnya tiba-tiba mati. Jadi yang A ini kita eliminasi dulu. Kemudian yang B, menghubungi pihak IT. Ini adalah salah satu solusinya teman-teman ya. Karena IT pasti lebih tahu kenapa laptop itu tiba-tiba mati dan apa tindakan berikutnya. Kemudian yang C, mengganti laptop yang rusak. Di sini belum dikatakan laptop itu rusak teman-teman ya. Jadi yang menurut saya antara B dan C lebih unggul yang B untuk tindakan kita berikutnya teman-teman. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Tindakan tepat kita setelah terjadi hal tersebut ya. Kemudian yang D, bersedia bertanggung jawab, ini sama halnya dengan yang C, bisa kita eliminasi karena menurut saya poin yang paling tinggi itu yang B teman-teman ya, menghubungi pihak IT. Jadi ketika tiba-tiba laptop kita mati, maka yang paling pertama kita lakukan adalah menghubungi pihak IT teman-teman. Jika di pilihan itu ada menghubungi pihak IT teman-teman ya. Oke, itu menurut saya teman-teman yang memiliki poin paling tinggi di nomor 9 itu yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Anda adalah seorang ketua RT. Anda sudah menjadi ketua RT selama 2 tahun terakhir. Anda merasa sudah tidak mampu dan kerepotan menjalankan tugas sebagai ketua RT, padahal periode jabatan Anda masih tersisa 1 tahun lagi. Sikap Anda adalah A, mengundurkan diri sebagai ketua RT, B, tetap melanjutkan tugas semampu saya hingga jabatan berakhir, C, saya rasa saya perlu istirahat sejenak, atau yang D, menyelesaikan 1 tahun lagi dengan lebih semangat dan bertanggung jawab. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini masalahnya adalah Anda sudah merasa sudah tidak mampu ya, dan kerepotan. Di soal sudah disebutkan seperti itu ya, sudah tidak mampu dan merasa kerepotan. Tapi di sini Anda masih punya tanggung jawab selama 1 tahun lagi. Tindakan Anda apa? Yang A, mengundurkan diri. Ini bukan solusi ya, karena kalau kita punya tanggung jawab, di soal misalkan ada disebutkan tanggung jawab Anda masih sekian tahun atau sekian hari lagi, maka teman-teman harus berusaha pilih jawaban yang menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Jadi solusi yang A ini bukan solusi yang tepat ya, mengundurkan diri. Kita eliminasi saja. Kemudian yang B, tetap melanjutkan tugas semampu saya. Kita lihat hingga jabatan berakhir, berarti tetap ini menjalankan tugas. Kita keep dulu teman-teman. Yang C, saya rasa saya perlu istirahat. Ini adalah sebuah pendapat ya, hanya istirahat tapi tidak menyelesaikan masalah yang diberikan di soal. Jadi yang C ini bukan solusi yang memiliki poin yang tinggi, kita eliminasi. Kita lihat yang D, menyelesaikan 1 tahun lagi dengan lebih semangat dan bertanggung jawab. Ini berarti juga mau menyelesaikan tanggung jawabnya teman-teman ya. Nah, bedanya antara B dan D ini kita lihat lagi teman-teman ya. Kalau yang B ini menyelesaikan tugas semampu saya, beda dengan yang D. Dengan lebih menyelesaikan tugas dengan lebih semangat dan bertanggung jawab. Mana yang lebih unggul kalimatnya? Kalau menurut saya, yang lebih unggul kalimatnya adalah yang D teman-teman ya. Kalau yang B ini hanya semampu saya, berarti di jawaban yang B ini tidak maksimal Anda melaksanakan tugas teman-teman ya, hanya semampu saya teman-teman ya, semampu Anda saja. Jadi yang B ini tidak lebih unggul menurut saya dibandingkan yang D. So jawaban nomor 10 ini yang memiliki poin yang tinggi adalah yang D teman-teman ya, menyelesaikan 1 tahun lagi dengan lebih semangat dan bertanggung jawab. Ini poinnya 4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 11. Anda adalah seorang ketua tim penyuluh. Suatu hari tim Anda ditugaskan melakukan penyuluhan di desa terpencil. Anda melihat anggota tim Anda ogah-ogahan dan tak semangat. Tindakan Anda A, mengingatkan mereka untuk profesional mengerjakan tugas. B, mengingatkan mereka untuk sabar. C, mengingatkan mereka untuk semangat bekerja. Atau yang D, membiarkan saja asalkan tugas mereka selesai dengan baik. Oke teman-teman, silakan teman-teman coba jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini Anda adalah ketua tim ya, tapi Anda melihat anggota tim Anda ogah-ogahan dan tak semangat. Tindakan kalian apa? Yang pertama, mengingatkan mereka untuk profesional. Ini kita keep dulu teman-teman ya. Kemudian yang B, mengingatkan mereka untuk sabar. Ini sabar saja tidak cukup teman-teman ya. Kita harus profesional, karena kalau sudah profesional teman-teman akan melakukan semua pekerjaan dengan bertanggung jawab dan semangat teman-teman ya. Jadi yang B ini poinnya lebih rendah dari yang A.
Kemudian yang C mengingatkan mereka untuk semangat bekerja. Semangat bekerja ini sudah termasuk profesional teman-teman ya, karena kalau dia profesional dia pasti akan semangat dalam bekerja. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi karena sudah terwakilkan oleh yang A. Kemudian yang D membiarkan saja. Ini kalimat membiarkan saja ini berarti Anda juga tidak terjadi masalah pada diri Anda sebagai ketua kalau anggota Anda tak semangat. Jadi yang D ini bukan solusi juga. Jawaban nomor 11 ini yang tepat adalah yang A teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Anda bekerja di sebuah perusahaan, suatu hari Anda berselisih paham dengan salah satu konsumennya. Akan tetapi pimpinan Anda meminta Anda untuk menemui konsumen tersebut. Anda merasa senang saja bertemu dengan orang yang berselisih paham dengan Anda. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda berselisih paham. Intinya di kalimat terakhir ya, Anda merasa senang saja bertemu dengan orang yang berselisih paham dengan Anda. Jadi kalau menurut saya ini kalimat yang positif teman-teman ya. Karena kenapa kita harus bersedih hati atau marah atau dendam terhadap orang yang berselisih paham dengan kita? Karena itu adalah hal yang biasa ya, berselisih paham dengan siapapun. Jadi merasa senang bertemu dengan orang yang berselisih paham dengan kita itu adalah hal yang positif teman-teman. Jadi jawaban nomor 12 ini adalah yang A, yang memiliki poin paling tinggi yaitu 5 teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 13. Tirta adalah anak yang ramah. Ia memiliki banyak teman. Tidak jarang ia membagikan berita kepada teman-temannya. Sayangnya berita yang ia sebar tidak diperhatikan kebenarannya terlebih dahulu. Suatu hari, salah satu berita yang ia sebar mengakibatkan kericuhan di media sosial hingga terjadinya tawuran di beberapa tempat. Perilaku Tirta tidak mencerminkan sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman. Yang nomor 13 ini termasuk soal teknis guru teman-teman ya, soal teknis guru katanya. Jadi tidak apa-apa kita mengingat kembali. Ada pernah saya bahas 2 part video terkait Pancasila ya, pemahaman Pancasila. Silakan nanti teman-teman coba cek. Saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal yang nomor 14. Rifa baru saja berkenalan dengan seorang teman yang mengaku bernama Aina. Setelah berbincang beberapa saat, pembicaraan Aina menjurus kepada agamanya dan cenderung memaksa Rifa untuk memeluk agama yang dianutnya. Sikap Aina tidak mencerminkan sila dengan lambang, pohon beringin, bintang, kepala banteng, rantai atau padi dan kapas. Kemudian yang nomor terakhir, nomor 15, Tati dan Nino adalah mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional. Mereka harus mempresentasikan karya terbaik mereka dalam perlombaan tersebut. Suatu hari Nino mengetahui bahwa karya Tati sudah selesai dan sedang diuji coba. Nino datang untuk ikut melihat hasil Tati. Namun tak disangka Nino meremehkan karya Tati. Sikap Nino tidak mencerminkan sila, persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke teman-teman, jadi nomor 15 ini adalah soal nomor terakhir teman-teman ya. Silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab soal nomor 13, 14, dan 15 terkait pemahaman tentang butir-butir Pancasila di kolom komentar. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga untuk partisipasi kalian. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.